itu salah satu usaha untuk meningkatkan percaya diri. Nah, Bapak Ibu, sebuah pembelajaran atau pekerjaan apapun itu sebaik-baiknya adalah dipersiapkan secara matang. Yang pertama, untuk matang itu Bapak Ibu mesti kuasai betul materinya 100%. Nah, kalau saya ingin mengajar dimensi 3, maka materi dimensi 3 wajib dikuasai dari pengertiannya sampai dengan aplikasinya, sampai dengan soal hotnya. Itu betul-betul dikuasai dulu gitu. Nah, yang selanjutnya persiapan media motivasi atau media faktual sesuai dengan materi. Hendaknya Bapak Ibu, kalau kita ngajar itu tidak langsung ngomong. Anak-anak, hari ini kita belajar sejarah ketika Sultan Agung akan menyerang Batavia misalnya. Nah, kalian buka halaman sekian. Nah, itu tidak bagus. Yang bagus Bapak Ibu cerita dulu. Cerita bagaimana kondisi pada saat itu. Bagaimana kenapa Sultan Agung waktu itu ingin menyerang Batavia dan sebagainya. Atau cerita-cerita yang lain yang berhubungan dengan materi. Misalnya, seorang guru matematika akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Maka guru itu bisa mencari hal-hal yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Contohnya misalnya gerak peluru. Orang nendang bola, kenapa lintasannya melengkung? Kenapa tidak lurus? Nah, itu perlu disampaikan sebagai bahan motivasi. Atau cerita-cerita yang lain pun boleh. Yang penting anak dipersiapkan secara mental untuk memasuki materi. Sehingga anak itu yakin bahwa yang akan dipelajari itu bermanfaat bagi dirinya atau masa depannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mesti mentargetkan indikator pencapaian kompetensi. Jadi tentunya Bapak Ibu sudah membuat dulu IPK-nya. Hari ini saya mengajar, saya punya target anak siswa bisa mencapai 4 indikator kompetensi. Ini. Begitu. Ini targetnya jelas. Jadi apakah nanti setelah selesai betul-betul terukur. Nah, itu adalah salah satu persiapan. Nah, kemudian siapkan media belajar. Bapak Ibu, untuk menjadi seorang guru yang bisa mengajar dengan siswa aktif, maka Bapak Ibu tidak boleh lagi datang ke kelas tidak membawa apa-apa. Kalau zaman dulu, guru yang dianggap cerdas, pintar, sempurna, maka dia tidak membawa apa-apa. Kalau perlu tidak membawa buku, cukup membawa kapur, kemudian dia ngomong dari A sampai Z, menuliskan tanpa melihat buku, tanpa melihat apapun. Itu adalah guru yang super hebat pada zaman dulu. Nah, sekarang tidak lagi. Seorang guru yang baik adalah menyiapkan media belajar. Nah, medianya boleh berbentuk hal yang fisik, boleh juga dalam bentuk aplikasi-aplikasi atau hal-hal yang lain yang bisa menjelaskan secara faktual materi yang akan kita bahas. Itu pentingnya media belajar, itu akan menggambarkan hal-hal yang abstrak menjadi
konkret atau mendekati konkret. Jadi seorang siswa yang kita ceritain tentang fungsi kuadrat, Bapak Ibu nggak membawa apa-apa, maka dia tidak akan ngerti seperti apa sih yang dimaksud dengan fungsi kuadrat. Kalau Bapak Ibu memberikan video, memberikan gambar atau apapun, maka anak itu akan sangat mudah untuk memahami apa yang Ibu, Bapak, Ibu sampaikan. Nah, kemudian penting juga siapkan lembar kerja. Kenapa? Karena sekarang kita dituntut untuk pembelajaran siswa aktif. Nah, tanpa lembar kerja rasanya sulit ya, untuk membuat menjadi kelas yang aktif. Lembar kerja sesederhana apapun ya. Jadi kalau misalnya anak itu pun praktek untuk berbicara, ya disiapkanlah lembar kerjanya. Anak suruh ngapain, langkahnya ini. Nah, itu pentingnya lembar kerja sebagai alat untuk mendriver aktivitas siswa. Jadi siswanya bekerja dengan fokus. Nah, kemudian Bapak Ibu juga merencanakan langkah-langkah yang rinci dengan durasi waktu yang tepat. Artinya Bapak Ibu mesti harus menyiapkan pembukaan itu berapa menit, kemudian dia persepsinya berapa menit, di kegiatan inti berapa menit, di kegiatan penutup berapa menit, dievaluasi berapa menit. Walaupun mungkin pada akhirnya fleksibel tergantung kondisi kelas. Tapi jika Bapak Ibu sudah merencanakan dengan baik, maka targetnya lebih besar kemungkinannya untuk selesai waktu materi sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, kalau ternyata pada pertemuan di kelas A atau hari ini ternyata meleset, nanti pada pertemuan kelas lain mungkin bisa diperbaiki. Dan memang kadang-kadang setiap kelas pun mungkin mempunyai durasi waktu yang berbeda-beda tergantung dari kondisi kelas real. Nah, yang terakhir, siapkan alat evaluasi untuk menguji indikator pencapaian kompetensi. Karena kita mengajar itu punya target. Targetnya adalah IPK. IPK-nya apakah tercapai atau tidak, itu dapat dievaluasi dengan alat evaluasi yang kita siapkan. Nah, itu yang kita bahas bagian dari menjadi guru ideal, yaitu persiapan yang matang.